Saudara-saudari yang terkasih, umat beriman khususnya Kristiani dimanapun juga Anda berada, tanggal 29 Januari setiap tahun itu merupakan hari istimewa. Pertama-tama untuk Tarekat Misi Serikat Sabda Allah SVD, tapi juga untuk gereja sejagat. Karena tanggal 29 itu kita merayakan Santo Yosef Freina de Metz, seorang imam SVD yang digelarkan kudus oleh Yohanes Paulus II ketika beliau masih bertahta sebagai Paus, yang sekarang kita kenal dengan Santo Yohanes Paulus II tahun 2003 yang lalu. Digelarkan santo artinya gereja sejagat ikut merayakan heroisme seorang misionaris ini. Yohanes Paulus II memberikan gelar ini bersama dengan pendiri SVD, yakni Arnoldus Jansen. Yosef Freina de Metz seorang misionaris yang kelahiran sejatinya dulu ketika beliau lahir itu wilayahnya adalah bagian dari kerajaan atau kekaisaran Austria. Tempatnya persisnya di Tirol Selatan. Sekarang merupakan bagian dari Italia Utara. Artinya seorang misionaris berasal dari Eropa yang kemudian bekerja seumur hidupnya praktis di Cina. Lintas negara, lintas budaya. Dia menjadi contoh bagi kami SVD, bagi kita gereja dalam hal melintas, hidup melintas budaya. Satu kecakapan yang tentunya perlu dimiliki oleh semua orang yang hidup di budaya lain. Yosef Freina de Metz memberikan contoh yang besar untuk kita semua, bagaimana hidup di dalam budaya lain. Untuk orang dalam budaya itu menjadi bagian dari orang-orang masyarakat dalam budaya itu. Ada banyak kata-kata indah dari Yosef Freina de Metz ini, bagaimana dia melintas itu. Nah, salah satunya yang kemudian saya pikir baik untuk kita garis bawah di sini, bagaimana dia sebagai orang Eropa menjadi orang Cina. Bagaimana saya merasakan kecinaan ini, macam begitu kalau kita boleh katakan begitu ya. Bahkan dia mau juga mati dan nanti di surga tetap sebagai orang Cina. Satu ungkapan kecintaan kepada budaya setempat, kepada orang-orang yang dia layani itu. Ini satu hal yang sekira bagus untuk kita renungkan dalam hal bagaimana hidup di dalam budaya lain. Satu kecakapan yang tidak mudah kita latihkan. Saya pribadi berpikir beliau ini memiliki kecakapan itu juga karena pembawaan karakter aslinya ya, sebagai orang dari Eropa Selatan yang punya karakter hidup gitu ya, mudah menyesuaikan diri, hangat. Karakter ini barangkali kalau saya pikirkan merupakan dasar yang memampukan dia untuk melintas itu. Ini satu poin yang saya kira perlu menjadi bahan renungan setiap kita yang mau bekerja untuk orang lain, di tempat lain, dalam budaya lain, masyarakat yang lain gitu. Ini poin yang pertama saya pikir. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali ke awal bagaimana beliau bergabung dengan SVD, karena beliau sendiri ditabiskan sebagai Imam Projo untuk Keuskupan Brixen. Nah, pendiri SVD juga dulu Projo, inkardinasi di Keuskupan Münster di Jerman Utara di situ. Nah, satu kata yang bagus dari uskup beliau, Uskup Brixen, yang mengatakan
ketika beliau mau menjadi misionaris bergabung dengan SVD tahun 75, yang didirikan 75 ya, karena dia bergabung dengan SVD tahun 78, Agustus 78 kalau saya tidak salah ingat, sampai dengan Maret 79 abad ke-19 yang lalu itu. Jadi praktis selama 6 bulan ada di Style. Saya mengatakan berhubungan dengan bagaimana uskupnya sendiri mengizinkan Joseph bergabung dengan SVD yang didirikan oleh Arnoldus Jansen pada waktu itu. Kata-katanya begini, sebagai uskup Brixen saya mengatakan tidak, tetapi sebagai uskup Katolik saya mengatakan iya. Dan beliau sendiri juga memberikan dukungan banyak kepada Arnoldus Jansen waktu itu, dan kemudian menyilahkan Joseph Vredemetz untuk bergabung dengan Arnoldus Jansen, dan kemudian dilatih dalam beberapa bulan. Tahun 79 beliau berangkat ke Cina. Baik itu kalau kita lihat pada awalnya. Lalu sepanjang hidupnya praktis Joseph Vredemetz memberikan dirinya untuk Cina. Yang ketiga yang saya garis bawahi, Joseph Vredemetz memberikan kepada kita contoh bagaimana memberikan diri kepada orang lain, bermisi untuk membangun masyarakat menjadi yang lebih baik, tapi juga sekaligus bagaimana menerima dari masyarakat yang dilayani. Ada kesalingan di sini ya, interkulturalitas kalau kita memakai bahasa sekarang, menginjili dan sekaligus siap untuk diinjili. Sebagai orang Eropa, khususnya Eropa Selatan, datang ke Cina di Asia, menjadi Asia. Begitu dia memberikan dirinya, begitu dia juga diubah oleh masyarakat di mana dia berada. Saya pikir ini beberapa hal yang barangkali baik untuk kita renungkan pada tanggal 29 Januari untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita yang menjadi penerus dari Joseph Vredemetz ini atau SVD pada umumnya, kita juga dimotivasi untuk memberikan diri, untuk melayani, dan sekaligus juga untuk bertobat, memberi diri untuk diinjili oleh mereka yang kita layani. Saya kira begitu untuk kali ini. Terima kasih.